Kedua, yang perlu saya laporkan ke Yang Mulia, panjang ceritanya sidang. di mana pada hari keluarga saya meminta pulang dari Jakarta, rumah sakit Jakarta, Jadi laporan kembali ke LP Ketapang. Saya tidak ingat tanggalnya 13 atau 13. Pada saat saya kembali, saya tidak jelas apakah itu patut atau tidak patut menerima hukum, karena status saya adalah bangkalan, dibangkalkan untuk global sampai sembuh oleh Yang Mulia dan majelis yang saya terima. Namun karena situasi isu yang berkembang yang tidak menguntungkan semua pihak, walaupun jantung saya dalam kondisi tidak belum sembuh, saya memilih pulang atas permintaan saya demi bisa melanjutkan sidang. Dan di bandara saya dijemput dengan mobil tahanan, dengan mobil silinder 3, seperti menyambut seorang pejabat tinggi, mungkin melebihi seorang gubernur, amat mengaung-ngaung sepanjang jalan bagaikan terjadi kebakaran di kota Ketapang. Maksudnya apa itu? Saya tidak tahu. Sampai di LP Ketapang, saya masuk ke Ketapang setelah menaikkan berita acara dan sebagainya. Ada beberapa nabi meneriakkan bunuh saya, bunuh lagi. Suara itu terdengar dengan jelas oleh banyak pihak, tapi tidak terdengar oleh saya. Kok bisa? Setelah diselidiki, sampai-sampai ada seseorang nabi yang dulu dikenal di dalam lembaga pemasyarakatan itu sebagai Banpol. Dia dikenal sebagai Banpol. Bukan nabi. Dia nabi. Banpol adalah nama. Jadi merangkap jadi nabi merangkap Banpol. Ya, untuk menganiayai saya sebagai saksinya ada dan yang disuruh ada. Jadi seorang nabi dia bersedia membayar ke nabi yang lain supaya menganiaya mereka. Karena saya tidak akan merasa orang merasa bahwa keamanan kamu merasa keadaannya seperti terganggu sangat terganggu yang mulia, sampai makan, minum, dan saya mohon izin yang mulia memerintahkan Kalapas, karena setiap makanan dan minuman saya harus ambil sendiri, karena saya tidak bisa percaya lewat orang lain. baik. Saya sudah dapat ini. Nanti setelah selesai sidang ini akan disampaikan juga itu keamanan kamu supaya kita bisa dari yang sebelumnya. Kemudian saya perlu cerita Saya itu nanti supaya Kalapas ini kita akan beritahu supaya itu nanti tingkat keamanan dan yang kedua mengenai kehilangan tersebut supaya dilaporkan mengenai keadaan kondisi kerja sebelumnya. Kemudian mengenai pembicaraan kamu ya dengan ada penonton ada pembunuhan kita bisa dibuat masalahnya karena ini supaya kita bicara sesuai masalahnya. Saya juga nanti ikut mendengarkan tapi saat kita bisa boleh sama-sama kita berbicara juga dengan dari sisi kondisi kita tidak bisa menjaga bersama dari segi bisnis supaya nanti bisa keamanan kamu terjaga apa jalan keluarnya dan dari cara yang betul. Saya kira itu. Bapak saya mengenai terima kasih. Saya melalui Pak Yahudi, saya juga pernah meminta tolong Pak
yang mulia, apa bisa saya ketemu majelis ya? Karena ada hal-hal yang sebenarnya misteri, rahasia, nanti bisa ya? Saya terima kasih. Dibicarakan oleh ada dua kita bisa. Nah itu kalau bisa di majelis itu umum yang kalau terkait itu orang bisa tidak berusaha tentang dan dia bisa diperhatikan ini jadi orang apa? Apalagi kalau buat ini kan statement yang seperti itu saya akan multiplier apa itu hanya sama seperti sekarang mengajar. Jadi apa? Ganda dan tidak tahu kita kemana lagi apa yang terjadi. Kalau bicara saya bicara sedangkan yang akan mencari mengenai masalah sejarah dan mengerti kesalahan mana tidak bisa. Jadi bagus fokuskan diri mengenai hal tersebut dan tidak bicara. Boleh. Terima kasih. Baiklah, untuk ini mengenai jawaban kepada negara nanti konsultasikan kepada aku seperti itu. Kalau tidak saya percaya dia kepada negara apakah sudah presiden lancar ini bisa selesai secepatnya. Kami tak mau tahu apa sebenarnya asli dari surat kan begitu. Kalau nanti kita cari dari sini itu selesai bisa apa dan suasana menjadi virus apa efek samping yang tidak baik kalau saya tidak seperti dalam itu bisa tidak fokus bias kesana kemari akhirnya kita video yang tidak bersih tidak benar. Jadi saya Terima kasih yang mulia. Memang saya sendiri mengakui persidangan saya sudah merepotkan majelis yang saya muliakan maupun jaksa sudah ada jaksa. Tapi untuk diketahui, saya sendiri sadar bahwa timbulnya karena saya itu mampu efek dari saya mengungkap suatu kebenaran demi masyarakat putra daerah Tara. Ini mampu efeknya, sehingga saya duduk di kursi kesaksian ini dan tidak ada tempat lain lagi yang bisa saya curhat selain di hadapan majelis yang saya muliakan. Karena lingkungan yang begitu kotor, sistem yang sudah saya tidak tahu lagi harus bagaimana masyarakat semua dari kota. Hal yang kepada yang mulia saya berharap dan majelis yang kita muliakan bisa. Terakhir, saya akan menuruti apa yang disampaikan oleh yang mulia. Namun saya minta kepastian yang mulia. Kapan Edipolo bisa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum? Terima kasih. Kita lakukan dari saya, kita teruskan dulu persidangannya mengenai apa saksi perbankannya nanti kita lakukan.